Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurhaliza dengan NIM 19020812. Saya akan melakukan presentasi dari hasil review jurnal yang telah saya lakukan. Baik, di sini saya melakukan review jurnal yang berjudul Polymer Heat Exchangers for HVAC&R atau singkatan dari Heating, Ventilating, Air Conditioning, Refrigerating. Panas polimer untuk aplikasi pemanas ruangan, ventilasi, AC, dan pendingin. Dalam aplikasi AC, pendinginan, dan pemulihan energi, penukar panas sangat penting untuk efisiensi, biaya, dan ukuran sistem secara keseluruhan. Sejumlah besar literatur teknis sering dibangun menggunakan tembaga. Namun keterbatasan operasi penukar panas logam di beberapa aplikasi telah menciptakan kebutuhan untuk mengembangkan desain alternatif menggunakan bahan lain. Salah satu bahan tersebut adalah polimer. Polimer ini ketahanannya terhadap pengotoran dan korosi dan memungkinkan penggunaannya dalam sistem pelembapan. Yang paling penting, penggunaan polimer ini dapat menghemat berat, volume ruang, dan biaya yang dapat memberikan keunggulan persaingan atas penukar panas yang diproduksi dari paduan logam yang lebih eksotis. Dalam tinjauan ini membahas tentang penggunaan polimer dan komposit matriks polimer. Sifat material polimer dan polimer matriks komposit. Yang pertama, sifat material polimer. Polimer adalah molekul organik besar yang terdiri dari serangkaian unit berulang yang disebut monomer, yang terhubung satu sama lain. Polimer ini terbuat dari atom hidrogen dan karbon yang disusun dalam rantai panjang. Polimer alami ini termasuk yaitu kayu, karet, dan kapas. Namun sejumlah besar terdapat polimer sintetik juga, seperti misalnya termoplastik dan termoset. Termoplastik adalah polimer yang melunak ketika dipanaskan dan menjadi keras lagi ketika didinginkan. Pemanasan dan pendinginan ini dapat diulang. Sedangkan termoset adalah plastik yang melunak saat dipanaskan dan dapat dicetak, tetapi mengeras secara permanen, namun dia akan terurai kembali ketika dipanaskan. Kemudian, persyaratan mekanis minimal untuk bahan yang digunakan dalam aplikasi ini dari waktu ke waktu memastikan harapan hidup maksimal sekurang-kurangnya atau kurang lebih 10 tahun. Data properti yang paling penting termasuk konduktivitas termal, kapasitas panas spesifik, suhu operasi maksimum, yaitu termoplastik melunak pada saat pemanasan, dan koefisien ekspansi termal, kekuatan tarik akhir dan modulus tarik serta kepadatan. Berikut daftar polimer umum, yaitu termoplastik dan termoset. Di sini ada tabel untuk membedakan polimer termoplastik dan termoset. Dalam termoplastik terdapat beberapa polimer, yaitu fluoroplastik, liquid crystal polymer, polyamid, polyethylene terephthalate, kemudian polikarbonat, low density polyethylene, kemudian polyether ether keton, polypropylen, polystyren, kemudian polysulfon, polyphenylchloride, polyphenylidene difluorid, polyphenylsulfon, dan ionomer. Kemudian untuk termoset yaitu terdapat polimer epoksi, phenolic resin, dan polyester resin. Selanjutnya saya akan membahas beberapa polimer yang terdapat dalam termoplastik. Yang pertama, fluoropolimer. Fluoropolimer tahan terhadap korosi sebagian besar bahan kimia karena struktur kimianya. Kemudian yang seperti dibahas oleh Wery, batas operasi suhu atas dari polyphenylidene difluorida dan etilen tetrafluoroetilen sangat dibatasi. Ini sangat penting dalam aplikasi pemanas untuk keselamatan termal. Kemudian polyphenylidene difluorida membengkak dalam keton dan dia larut dalam pelarut polar dan umumnya tidak direkomendasikan untuk aplikasi yang kontak langsung dengan basah. Suhunya berkisar antara minus 1,6 derajat hingga 154 derajat Celcius.
Kemudian yang terdapat dalam fluoropolimer adalah teflon. Teflon ini secara kimiawi tahan terhadap segala sesuatu kecuali logam alkali cair dan fluor. Kemudian teflon ini dapat menahan suhu hingga 204 derajat Celcius. Dan teflon ini banyak digunakan dalam sistem pemulihan bromin, pengawetan logam, solusi pelapisan, dan pemanas air deionisasi. Teflon ini juga dikenal sebagai sifatnya yang anti lengket, yang seperti yang sering digunakan pada wajan. Kemudian yang kedua, polimer yang terdapat dalam termoplastik yaitu liquid crystal polymer. Menggabungkan sifat material dari kedua polimer dan kristal cair, bahan-bahan ini mungkin berguna pada suhu lebih dari 300 derajat Celcius karena karakteristik penguatan sendiri dan ketahanan yang baik. Liquid crystal polymer ini yang murni menunjukkan ketahanan kimia yang baik terhadap pelarut organik, yaitu asam dan basa. Kekuatan tarik dan modulus yang sangat tinggi dan koefisien ekspansi termal yang sangat rendah. Karakteristik yang menarik untuk pembuatan penukar panas, dan dengan menggunakan pengisi, misalnya pengisi serat kaca atau bubuk silika, sifat mekanik ini dapat lebih ditingkatkan. Kemudian polipropilen. Tidak beracun, tidak ternoda, dan menunjukkan ketahanan korosi yang sangat baik. Hal ini memiliki aplikasi yang signifikan dalam kompres uap mekanik. Kemudian selanjutnya polyethylene. Polyethylene ini memiliki kerapatan yang relatif rendah, cukup kuat hampir tidak bisa dipecahkan, dan pada saat yang sama cukup fleksibel. Secara kimia, polyethylene bersifat inert pada suhu kamar, meskipun secara perlahan diserang oleh oksidator yang kuat, dan beberapa pelarut akan menyebabkan perunakan atau pembengkakan. Ini dapat digunakan pada suhu hingga 95 derajat Celcius untuk waktu yang singkat dan pada suhu 80 derajat Celcius terus-menerus. Selanjutnya, polikarbonat. Polikarbonat memiliki ketahanan kimia yang baik terhadap asam, tetapi ketahanannya buruk terhadap alkali dan pelarut, dan tahan terhadap asam mineral, asam organik, lemak dan minyak, dan larut dalam nitril, poliamid, dan lelehan panas. Dan memiliki rentang suhu yaitu minus 4 hingga 135 derajat Celcius. Selanjutnya, polyphenylene sulfide. Itu terkenal karena ketahanannya yang luar biasa terhadap serangan asam. Hasil pengujian dalam asam sulfat 85% dan pada suhu 120 derajat Celcius hingga 5.000 jam menunjukkan bahwa kinerja PPS atau polyphenylene sulfide dalam kondisi asam lebih baik daripada teflon dan polyphenylidene di Florida. Polyphenylene sulfide juga terbukti sangat tahan terhadap pengotoran dan mudah dibersihkan. Kemudian polyphenylene oksida memiliki komposisi kimia yang mirip dengan polyphenylene ether, memiliki ketahanan panas yang baik tetapi ketahanan kimianya buruk. Namun karena demikian, walaupun demikian kekuatan stabilitas dan penerimaan polyphenylene oksida tahan api yang membuatnya diinginkan untuk rumah mesin dan peralatan. Kurangnya ketahanan kimia dan stabilitas warna berarti solusinya yaitu harus dicat dalam aplikasi ini. Dan penyerapan air yang rendah menyebabkan penggunaan polyphenylene oksida dalam berbagai produk penanganan air. Kemudian polyether ether keton. Polyether ether keton ini memiliki perkiraan suhu kerja terus-menerus sebesar 250 derajat Celcius dengan retensi yang sangat baik dari sifat mekanik pada lebih dari 300 derajat Celcius. Selain ketahanannya yang tinggi terhadap serangan kimia, dapat digunakan pada suhu tinggi, yaitu 250 derajat Celcius, dalam uap atau lingkungan yang bertekanan tinggi. Satu-satunya bahan umum yang menyerang polyether ether keton adalah asam nitrat dan asam sulfat pekat. Bahan ini sepenuhnya tahan terhadap lautan berair, 50% H2SO4 atau asam sulfat, dan 50% natrium hidroksida pada suhu kamar. Kemudian polisulfon. Polisulfon ini termoplastik yang bersifat amorf atau suhu penggunaannya terus-menerus maksimum 190 derajat Celcius dan memiliki ketahanan mulur yang tinggi dan stabilitas termal.
Polisulfon ini tahan terhadap sebagian besar pelarut, minyak, asam, dan alkali. Selanjutnya, bahan komposit matriks polimer. Material komposit memberi para ilmuwan dan insinyur kemampuan untuk menciptakan sistem material baru dalam jumlah tak terbatas yang memiliki sifat unik yang tidak dapat diperoleh dengan menggunakan material monolitik tunggal. Pendekatan konstruksi ini sangat menjanjikan untuk bahan penukar panas di masa depan. Bahan komposit dibangun dari 2 bahan atau lebih, biasanya disebut dengan konstituen, dan memiliki karakteristik yang berasal dari konstituen individu. Konstituen ini hadir dalam jumlah yang lebih besar dalam komposit yang disebut dengan matriks. Konstituen disebut sebagai fasa penguat atau pengisi, karena meningkatkan atau memperkuat sifat-sifat matriks. Penguat utama yang digunakan dalam penataan komposit adalah partikel, serat, serpihan, dan lamina. Bahan matriks yang digunakan dalam komposit matrik polimer dapat berupa polimer apa saja, baik itu polimer termoset maupun termoplastik. Kemudian bahan matriks harus memiliki ketahanan yang baik terhadap degradasi lingkungan, sifat ketangguhan yang baik untuk memastikan bahwa komposit tidak terlalu rapuh, dan kemampuan untuk berubah bentuk setidaknya sebanyak serat polimer penguat untuk mewujudkan potensi mekanik penuh. Daya rekat yang baik antara bahan pengisi dan bahan matriks sangat penting untuk mencapai manfaat perilaku komposit. Meskipun bahan-bahan ini telah dikembangkan selama beberapa dekade, ide-ide baru seperti peningkatan skala nano dan jenis pengisi baru secara drastis memperluas jangkauan bahan komposit matriks polimer ini. Hal ini karena akan menghasilkan kebutuhan yang kuat untuk penelitian lebih lanjut untuk memahami dan meningkatkan karakteristik bahan-bahan ini. Beberapa peneliti telah berfokus pada pengembangan model untuk komposit matriks polimer untuk menilai perilaku materialnya. Selanjutnya, penguat komposit. Yang pertama, komposit yang diperkuat oleh partikel. Pada konduktivitas thermal, PMC ditingkatkan dengan penambahan logam konduktif dan partikel keramik seperti perak, tembaga, dan lainnya. Kemudian yang kedua, komposit yang diisi dengan serat. Pengisi berserat yang digunakan dalam PMC adalah serat kaca, karbon, dan aramid. Polimer yang diperkuat dengan serat kaca dikenal sebagai fiberglass, yang memiliki ketahanan korosi yang baik dan sifat isolasi yang sangat baik. Kaca adalah bahan yang murah dengan kekuatan tarik tinggi. Kemudian, komposit dengan pengisi polimer. Polimer ini dapat digunakan sebagai pengisi dalam kombinasi dengan bahan matriks yang berbeda seperti busa karbon dan grafit. Kemudian, aplikasi polimer dalam penukar panas. Yang pertama, penukar panas cair. Perpindahan panas dan penurunan tekanan untuk penukar panas cangkang dan tabung PVC untuk memvariasikan bilangan Reynolds, sisi tabung dan sisi cangkang. Unit ini terdiri dari tabung melingkar sepanjang 1,3 meter dengan diameter luar 34 mm dan ketebalan dinding 5 mm. Kemudian penukar panas cair ke gas. Penukar panas gas ke gas, yaitu pemulihan panas shell and tube atau polyethylene. Untuk rumah kaca, unit ini hanya ditujukan untuk menunjukkan bukti konsep kepada pemilik rumah kaca. Unit yang dirancang memenuhi persyaratan yaitu biaya rendah dan periode pengembalian 3 tahun. Kemudian kemudahan perakitan, perbaikan, pemeliharaan, dan pengoperasian. Ketahanan korosi dan kinerja yang memuaskan. Kemudian penukar panas cair ke gas. Penggunaan tabung polimer dan tabung logam berlapis polimer untuk penukar panas kondensasi ditempatkan di saluran gas buang dari boiler berbahan bakar gas. Kemudian terakhir aplikasinya yaitu untuk heat sink atau penyerap panas, yaitu aplikasi ini memungkinkan untuk bahan polimer, bobotnya yang rendah dan sifat isolasi listrik yang membuat menarik dan aman untuk aplikasi portable, seperti penggunaannya pada laptop. Kesimpulannya yaitu, minat bahan polimer untuk aplikasi penukar panas telah didorong oleh stabilitas kimia yang tinggi dan ketahanan korosi.
ditunjukkan bahwa melalui penggunaan lapisan polimer atau tabung polimer memungkinkan pemulihan panas dari aliran syarat pelarut. Namun, karena konduktivitas thermal yang rendah dari polimer, menggunakan polimer dalam konfigurasi desain standar kemungkinan akan menghasilkan resistensi perpindahan panas yang mendominasi oleh dinding polimer. Tetapi dengan penggunaan struktur polimer yang sangat tipis, penukar panas pelat dan tabung dapat berhasil dirancang, dibangun dan diuji dengan kinerja yang sebanding dengan unit konvensional dengan biaya yang lebih rendah dan bobot yang lebih rendah. Dengan menggunakan komposit matriks polimer, heatsink ringan telah dibuat yang mencapai kinerja serupa dengan tembaga. Jika seorang mempertimbangkan kemajuan yang dibuat dalam material komposit, serta teknologi baru yang muncul seperti komposit skala nano, melalui pemilihan material yang cermat dan modifikasi desain, penggabungan material polimer ke dalam aplikasi pemanas ruangan, ventilasi, air conditioning, dan pendingin memiliki masa depan yang cerah. Sekian dari hasil presentasi saya. Mohon maaf bila terdapat banyak kekurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.